Selamat datang di HPDA Official. Kita akan membahas cerita kakek tua, nyasar di hutan. Lalu dia dituntun gadis dari Bunian untuk cari jalan. Kakek Muji yang berumur sudah tua tinggallah di desa Karang Sambung. Kesehariannya menanam sayuran. Di ladang, kakek Muji tidak memiliki sanak famili, dia menduda sejak umur 40 tahun. Ia memasak sendiri, mencuci dan bekerja sendiri. Dikarenakan umurnya sudah tua, ia berniat untuk menghabiskan masa hidupnya dengan bertani. Dikarenakan sudah tua, ia pun memiliki kekurangan berupa kepikunan, dan agak pelupa. Di suatu pagi ia pergi ke ladang, membawa cangkul dan golok, guna untuk membersihkan ladang. Ladang kakek Muji sekitar 1 kilometer dari rumah yang terletak di Karang Sambung. Saat ia bekerja, ia pun sambil merenung, cangkul demi cangkul ia hantamkan ke tanah. Penuh dengan rasa sedih, meratapi nasibnya yang sudah tua. Ia mengkhawatirkan hidupnya yang tidak punya siapa-siapa. Dikarenakan dia sudah pikun. Bergejolaklah pikirannya dengan tidak menentu. Ia pun teringat dengan almarhumah istrinya Mbah Sarinah. Waktu demi waktu ia pun beristirahat di bawah pohon. Sesudah makan siang ia pun agak santai menyeruput kopi yang ia bawa. Dan menikmati rokok daunnya. Dengan lamunan yang sedih dan tak henti-henti. Walaupun ia sudah tua, ia masih ingin punya istri lagi guna untuk membantu memasak. Karena ia tak tahan setelah pulang kerja ia harus membereskan urusan dapur. Dalam lamunannya apa yang dia lihat, dia merasa wajah istrinya. Setiap ia tidur ia selalu bermimpi bertemu istrinya. Dan ia pun sedih setelah bangun ia meneteskan air mata. Wah, cuma mimpi rupanya, gumam kakek di dalam hati. Tak lama kemudian ia pun bergegas pulang dikarenakan hari sudah sore. Ia pun berjalan pulang karena ia agak lupa arah jalan pulang. Yang biasanya jalan ke rumahnya arah ke barat. Ia berjalan arah ke selatan. Ia menelusuri jalan kecil yang ternyata arah ke hutan semak belukar. Hutan itu sangat hutan tua yang jarang dimasuki orang. Ia pun berjalan terus, ia melihat jalan kecil berbelok-belok. Ia pun terus mengikuti jalan itu. Kakek Muji heran kenapa tidak sampai-sampai. Ia pun terus berjalan, ternyata yang ia jalani hanyalah semak semata. Hanya pemandangan ia saja melihat itu jalan. Dikarenakan ia tidak sampai-sampai ia pun merasa aneh. Dan mengarah balik perjalanan. Tapi semakin berbalik ia semakin tidak menemukan jalan yang benar. Ia tak sadar sudah di dalam jurang yang dalam yang penuh dengan pohon rotan yang tua. Dan kayu-kayu besar. Ia pun terduduk menghela nafas. Wah, di mana aku, gumamnya. Ia melihat kiri dan kanan hutan lebat dan pohon rotan. Ia semakin panik, ia coba bergerak mencari jalan. Namun ia tidak menemukannya lagi. Ia sontak terkejut mendengar suara-suara binatang hutan. Dan ia pun berpikir kalau di hutan itu ada ular besar. Ia tak sadar ternyata ia sudah jam 9 malam di hutan. Ia terus meraba-raba jalan. Dengan diganggu oleh rasa panik. Dikarenakan lelah ia mencoba duduk beristirahat. Dan ia pun mengambil kopi dari tasnya sisa dari ladang tadi. Dan ia pun memasang rokoknya. Dengan rasa penuh harap, untuk bisa dapat jalan pulang. Tak lama kemudian ia pun mengantuk. Ia pun tertidur di dalam hutan. Sampai jam 12 malam. Di tengah malam ia terbangun. Dan berpikir bahwa ia tak bisa kembali. Dia sedih dan pasrah dan bergumam di dalam hati. Oh, mungkin aku akan mati di sini, sepertinya aku tidak bisa kembali, gumamnya. Ia mencari jalan sudah tidak sanggup lagi. Sekitar jam 2 malam ia mendengar suara orang bercakap-cakap di dalam hutan. Ia pun senang dan bahagia, dia mengira berarti di dalam hutan ini ada kampung, gumamnya. Dari jauh ia melihat lampu-lampu yang banyak. Nah, itu berarti rumah, gumamnya. Setelah ia beristirahat ia pun berjalan ke arah lampu itu, tiba-tiba cahaya lampu hilang. Ia hanya mendengar suara gamelan wayang. Tak lama kemudian ada cahaya lampu yang mendekatinya. Ia pun heran dan duduk lagi. Menantikan lampu itu. Lampu itu pun mendekatinya. Ternyata lampu itu dibawa anak perempuan gadis Bunian yang menghampirinya. Ia pun melihat samar-samar seorang perempuan. Dikarenakan dia sudah tuna ingatan ia pun melihat perempuan itu seperti istrinya Mbah Sarinah. Ia pun berkata, "Loh Sarinah, kamu di sini?" kata kakek. Gadis Bunian menjawab, "Tidak kek, aku Kungkum, panggilanku Putri Kungkum." "Loh Kum, kakek tadi pulang dari ladang mau ke rumah, entah kenapa kakek bisa di sini?" kata kakek. "Iya, kakek terlalu banyak melamunkan istri kakek," kata Putri Kungkum. "Iya Kum, kakek kangen sama istri kakek," katanya. "Sudahlah kek, istri kakek kan sudah meninggal, doakan dia kek," kata Kungkum. Jadi kakek bertanya, "Rumahmu di mana Ndok?" kata kakek. "Ya, rumahku di desa sebelah kek." "Lalu kamu kok bisa di sini?" kata kakek. "Iya kek, aku melihat kakek kepayahan, tugas kami menolong kakek." Kakek pun senang lalu memegang tangan putri. Kakek melihat wajah putri seperti istrinya. Lalu kakek ingin memeluknya.
Lalu putri memakluminya karena orang tua, ia kasih tubuhnya dipeluk kakek. Kakek berkata kamu Sarinah kan, kata kakek, tidak kek, aku Kungkum. Tidak, aku melihat kamu Sarinah, kata kakek. Terserah kakek lah, kalau kakek melihatku seperti istri kakek ya silahkan. Putri pun maklum kakek ini sudah melamuni istrinya terlalu jauh. Ia pun mengizinkan kakek melihat dia seperti Sarinah, karena putri tahu wajah Sarinah lah yang dapat membuat ia tenang. Agar pikirannya pulih kembali. Kakek terus mendekap putri. Putri tetap tenang, lalu berkata kakek sudah jauh hanyut ke alam hayal. Istighfar biar kakek bisa pulang, kalau kakek masih melamun kakek gak akan bisa pulang, kata putri. Lalu putri mengajak kakek ke dalam lembah yang berair. Di dalam lembah putri mencoba tenangkan kakek dengan air disertai bacaan doa. Karena sukma kakek sudah habis hanyut ke alam hayal. Lalu kakek pun tenang. Setelah itu putri balik ke arah pohon, masuk kembali ke alam bunian. Ternyata hutan itu kampung bunian. Sesepuh bunian itu mengatakan, hanya putri Kungkum ya pantas ke alam manusia untuk menuntun kakek itu pulang. Lalu putri berkata ke masyarakat bunian, dia lelah, mungkin dia lapar dan haus. Coba carikan aku nasi dan sayur yang disukai manusia, kata Kungkum. Ke ibunya, lalu ibu-ibu dari golongan bunian pun memberikan nasi dan gulai ayam. Petua kampung bunian memberikan buah-buahan. Lalu petua bunian berkata, Kum, tolonglah kekek itu, beri dia makan. Tunjukkan ia jalan pulang dan tenangkan pikirannya, kata petua bunian. Dia lenyap ke alam hayal, Tuan, kata Kungkum. Ya aku tahu, kata petua bunian. Lalu bagaimana menyembuhkannya, Tuan, kata Kungkum. Bungkus tubuhmu dengan baju tebal, sarungilah tanganmu, kata petua bunian. Apa maksudnya, Tuan, kata putri. Ia itu rindu istrinya, ia ingin sekali memeluk istrinya, kata petua bunian. Jadi apabila dia memegang tanganmu dan memelukmu, biarkan saja. Namun bungkus tubuhmu dengan selendang dan sarungi tanganmu agar supaya tidak zina, kata petua bunian. Karena sebangsa kita bunian haruslah menjaga adab istiadab dan menjunjung tinggi ajaran Nabi Muhammad, kata petua bunian. Kungkum pun berkata, baiklah Tuan, kata putri. Putri pun kembali ke alam manusia lalu masuk ke dalam lembah di mana ia meninggalkan kakek tadi. Lalu berkata kakek makan dulu dan minum dulu, kata putri. Kakek pun makan dan minum. Lalu kakek memakan buah yang dibawa putri. Setelah itu kakek tetap membayangkan Kungkum sebagai istrinya Mbah Sarinah. Lalu kakek memegang tangan putri. Dan putri berkata, sebentar aku balut dulu tanganku, kata Kungkum. Lalu putri membalut tubuhnya dengan selendang dan menyarungi tangannya. Lalu putri memberikan tubuhnya dipeluk kakek, setelah kakek lama memeluk Kungkum. Dengan menghayalkan Sarinah. Lalu putri membaca mantra doa guna mengambil kembali sukma kakek yang hanyut ke alam hayal dan menghembus kepala kakek. Setelah itu kakek pun sadar bahwa ia di dalam hutan dan terkejut melihat Kungkum, lalu Kungkum mengajak kakek pulang. Kungkum memegang tangan kakek dan menuntunnya. Tak lama kemudian kakek diantar ke ladangnya yang ia biasa bertani. Lalu Kungkum memasukkan kakek ke dalam gubuk yang ada di ladang itu. Seraya berkata, ini ladang kakek biasa tempat kakek nyangkul, kakek tunggu saja di sini, sebentar lagi pagi akan tiba. Kata Kungkum. Kakek pun menjawab, loh kamu mau kemana, kata kakek. Aku segera kembali kek. Petua kampung kami menunggu. Kalau nanti matahari terbit batas alam kami tertutup, kata Kungkum. Lalu kakek memegang tangan putri dan memeluk putri. Jangan tinggalkan kakek, Kum. Lalu putri menjawab. Jangan khawatir kami selalu bisa kok melihat kakek, namun kakek tidak bisa lihat aku, kata Kungkum. Kakek pun terdiam sedih. Kalau kakek kangen sama aku, panggil aja namaku, aku datang, tapi kakek gak bisa lihat aku. Aku menolong kakek demi mengharap rahmat dari Allah. Karena manusia hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah hubungan pada manusia. Begitupun kami bangsa gaib, hablum minallah wa hablum minanas, hubungan kami ke Allah yaitu sholat sedekah, baru kami hubungan dengan manusia seperti kakek. Ia menolong, memberi jalan kalau tersesat, kalau kena gigit ular, kata Kungkum. Kakek pun terdiam. Lalu berkata, kenapa orang secantik kamu mau nolong kakek? Putri menjawab, karena itu perintah Nabi Muhammad, kek. Lagi pula kakek punya amalan sehingga kakek dapat keistimewaan dari Tuhan berupa pertolongan dari kami, kata Kungkum. Apa amalan kakek, Kum? Kakek gak pernah beramal, kata kakek. Putri menjawab, kakek jujur, baik hati dan tidak mau dengki ke sesama, dan kakek rajin sholat, kata putri. Itulah jembatanku sehingga aku bisa keluar dari alamku ke alam kakek, kata putri. Kakek pun mengucapkan subhanallah, kata kakek. Putri pun menghilang. Nah, apa pelajaran berharga yang akan kita petik dari cerita ini? Yaitu maha kuasanya Allah walau di hutan sekalipun. Seorang kakek pikun yang sudah mustahil kembali akan bisa diselamatkan Allah melalui makhluknya yang di alam halus. Dan betapa pentingnya sholat dan baik hati jujur tidak dengki. Sehingga pertolongan Allah mudah didapat karena amalan tersebut.
Dan kita pun harus adil. Cara berpikir bangsa gaib itu tidak semua jahat dan menakutkan. Tetap ada dan banyak bangsa gaib yang baik hati. Dan kita harus sadar golongan Bunian pun tetap menjunjung tinggi ajaran Nabi Muhammad. Sehingga Putri Kungkum harus membalut tubuhnya yang akan dipeluk kakek agar supaya tidak zina. Padahal kakek kan tidak berniat menzinahi Kungkum, itu saja bangsa Bunian tetap jaga adat istiadat dan agama. Jadi bagaimana dengan kita manusia, apakah kita sudah seperti itu?